Tentang Avin Zipper. Jadi ini ada dua yang perlu dipelajari dan yang ketiga itu hanya sebagai penutup ya. Avin Zipper ya. Jadi mohon maaf teman-teman masih ada yang baru masuk ini. Avin Zipper ini perluasan dari Kaisar Zipper ya. Kaisar Zipper dulu itu menggunakan substitusi ya, substitusi. Jadi cara enkripsinya plain text ditambah kunci gitu ya. Nah, di dalam Avin Zipper itu ada yang beda sedikit. Jadi ini perluasan dari Kaisar Zipper. Nah, yakni cara enkripsinya ciphertext itu sama dengan M dikali P plain text ditambah B kuncinya dalam kurung modulus N gitu ya. Nah, baik kita bahas satu persatu. N di sini adalah perluasan atau bukan perluasan, mohon maaf, ukuran dari alfabet. Keterangannya ini ya. Yang pertama N adalah ukuran alfabet, berarti alfabet itu 26 gitu ya. Sedangkan M-nya itu yang kedua ini bilangan bulat yang relatif prima dengan N. Jadi bilangan bulat, bilangan prima yang itu jangkauannya hanya sampai 26 tadi ya. N-nya kan 26. Jadi kalau ada bilangan prima yang di luar 26 itu bukan Avin Zipper. Nah, maksudnya gitu ya. Yang ketiga adalah B ya. B itu adalah jumlah pergeseran. Jadi substitusinya seperti pada Kaisar Zipper. Boleh 10, boleh 3, boleh 4 dan seterusnya. Tentu tidak lebih dari 26 gitu ya. Nah, Kaisar Zipper adalah khusus dari Avin Zipper dengan M sama dengan 1. Jadi di sini nanti M-nya itu harus harus mendapatkan menghasilkan M-nya itu 1. Maksudnya nanti itu untuk mengetahui bahwa kunci enkripsi dan dekripsinya itu supaya bisa digunakan gitu ya. Nah, M sama dengan 1. Nah, terus dekripsi ya, dekripsi. Dekripsinya adalah plain text, yaitu M pangkat min 1. Nah, ini inverse ya, kebalikan dari M tadi ya. M pangkat min 1 dalam kurung C min B. Nah, ciphertext dikurangi kuncinya. Ya, tentu dengan modulus N26 tadi. Jadi di Avin Zipper itu kuncinya ada dua. Yang pertama M, ya, yang relatif prima tadi, dan B. Dan B itu pergeserannya. Nah, itu Avin Zipper. Nah, sehingga M pangkat min 1 itu apa? Untuk dekripsi tadi adalah inversi dari M modulus N. Yakni caranya adalah M bilangan prima tadi yang untuk enkripsi dikalikan M inverse. Itu di modulus N itu hasilnya harus 1 ya. Hasilnya harus 1. Jika tidak 1 maka itu tidak bisa digunakan enkripsi dan dekripsi. Jadi kunci enkripsi katakanlah 7, nanti kunci dekripsinya itu 15 yang M-nya itu ya. Kok bisa begitu? Karena 7 dikali 15 jika dimodulus dengan N itu nanti hasilnya 1. Itu maksudnya ya. Itu cara Avin Zipper untuk enkripsi dekripsi yang lebih baik lagi. Nah, gitu ya. Contohnya, jika ada plain text kripto, K
huruf ke-10, R huruf ke-17, I huruf ke-8, P huruf ke-15, T huruf ke-19, dan O huruf ke-14. Nah, maka tentu N-nya adalah 26 ya. Alfabet itu ada 26. Ambil M sama dengan 7. Nah, kenapa? 7 relatif prima dengan 26. Gitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Ambil N sama dengan 7. Gitu ya. Nah, M ini digunakan untuk enkripsi. Ya. 7 ini digunakan untuk enkripsi. Nah, contoh perhitungannya di sini. Enkripsi ciphertext sama dengan 7, yang tadi diambil tadi ya, dikalikan P, plain text-nya 10. Nah, ini plain text pertama ya. Nah, 7 dikali 10, berarti 70 ya. Nah, ditambah B, B-nya adalah 10. Nah, B-nya pergeserannya adalah 10. Sama dengan 80. Nah, kan jangkauannya lebih luas daripada Kaisar Ciper ya, kok bisa 80. Nah, supaya bisa kembali ke alfabet, maka dimodulus 26, hasilnya 2, maka huruf C. Nah, itu. Sekarang yang kedua, nah, ini ya, R ya, R itu huruf 17. R itu huruf 17. Maka 7 dikali 17 ditambah 10 sama dengan 129. Nah, maka supaya kembali ke alfabet dimodulus 26, hasilnya 25. Maka hasilnya adalah Z. Nah, gitu ya. Nah, sehingga dengan cara seperti ini, ciphertext-nya dari kata kripto, maka ciphertext-nya adalah CZOLNE. Nah, seperti itu. Nah, itu enkripsinya. Cara enkripsi daripada Alvin Cipher. Nah, sekarang cara dekripsinya bagaimana? Mencari M inverse tadi ya, M pangkat min 1 tadi ya, M inverse ya. Mula-mula hitung M inverse, yakni 7 pangkat min 1 modulus 26. Nah, dengan cara seperti apa? Dengan cara untuk mendapatkan itu, yakni memecahkan 7 dikali X sama dengan 1 modulus 26. Nah, ini caranya begitu. Nah, X-nya berapa? Nah, ya kita coba gitu. Di sini percobaannya adalah 15. X-nya itu 15. Jadi 7 kali X itu X-nya 15. Modulus 26. Sebab 7 dikali 15 itu sama dengan 105. Nah, jika dimodulus 26, hasilnya 1. Itu ya ceritanya ya. Nah, ketika sudah tadi memenuhi rumus yang di sini tadi, rumus yang kelima, memenuhi rumus yang kelima, maka itu bisa digunakan untuk dekripsi. Jadi dekripsinya tidak lagi menggunakan 7, tapi harus menggunakan 15. Nah, sehingga rumusnya adalah plain text sama dengan 15 dalam kurung ciphertext dikurangi 10 modulus 26. Nah, 15. Nah, ciphertext yang pertama tadi adalah C ya. Ciphertext yang pertama adalah C. Nah, C itu tadi huruf kedua. Nah, maka 15 dikali dalam kurung 2 min 10. Berarti min 120. Nah, min 120 jika dimodulus 26 hasilnya ketemunya 10. Nah, maka ini hurufnya adalah K kembali ya.
dan seterusnya hasilnya adalah kripto kembali. Nah, itu. Baik, sampai di sini untuk AfinJipper kita buka pertanyaan, saya persilahkan. Kita buka pertanyaan, saya persilahkan. Barangkali ada yang mau tanya. AfinJipper, jadi dengan cara menggunakan bilangan prima, ya. Nah, kiranya kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Untuk yang enkripsi tadi Pak, huruf K itu kan abjad ke-11, kok bisa jadi 10 ya Pak? Nah ini sampean sudah pernah membuat tabel plain text dan ciphertext A sampai Z untuk Mas Saifuddin? Sudah pernah membuat tabel itu? Nah, mulai dari 0 ya, mulai dari 0. Iya lupa Pak, nah gitu ya. Jadi di teknologi itu dimulai dari 0 ya. A itu adalah posisinya 0 dan K itu posisinya 10. Nah, jangan lupa ini ya. Nah, jangan lupa menggunakan tabel ini. Nah, kok bisa begini Pak? Ya, dari sononya kan yang dibuat dari dulu itu seperti ini. Jadi kita melanjutkan sejarah. Kalau kita membuat sendiri, berarti tidak sesuai dengan keilmuan yang ada ini kan gitu ya. Jadi kita ini meneruskan ilmunya begini ya sudah gitu ya. Saya ingat saya yang dari 0 itu cuma array Pak. Loh, cuma array. Itu teknologi Mas ya. Sebelum teknologi itu sudah dari 0 ya. Nah, itu ya. Kita belajar kriptografi ini sudah dibuat seperti itu sebelumnya. Jadi gitu ya, kembali seperti itu ya. Ada lagi yang tanya, silakan. Ada lagi yang tanya, silakan. Monggo yang mau tanya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita lanjutkan ya, karena udah jam 11. AfinJipper tidak aman karena kunci mudah ditemukan dengan exhaustive key search. Ya, maksudnya gimana? Sebab ada 25 pilihan untuk B dan 12 buah nilai M. Nilai M ini yang relatif prima tadi ya. Dengan 26, yakni 1, 3, 5, dan seterusnya. Sampai 20 dan 25 ini ya. Artinya apa? Karena terbatas gitu ya, terbatas. Dan ini sudah pasti diketahui oleh orang-orang yang ahli matematika, katakanlah gitu ya. Nah, sehingga ini dengan percobaan seperti Kaisar Jipper itu pasti ketemu gitu ya. Dengan percobaan exhaustive key search itu seperti Kaisar Jipper itu pasti akan ketemu. Nah, itu maksudnya begitu ya. Nah, itu disebut tidak aman gitu ya. Jadi yang aman bagaimana Pak? Ya hingga tak terjangkau dengan teknologi komputer menghitung dengan misalkan bilangan prima yang tak terjangkau itu akan lebih kuat. Nah, itu caranya. Salah satu cara memperbesar faktor kerja untuk exhaustive key search enkripsi tidak dilakukan terhadap huruf individual, tetapi dalam blok huruf. Nah, ini cara memperkuat menurut
dari Pak Rinaldi Munir ini ya. Misalnya ada tulisan kriptografi, maksudnya dipecah itu dibagi-bagi menjadi 4 huruf, yakni kripto, GR, AV. Nah, kalau kurang Pak, ditambahi huruf yang bisa melengkapi gitu ya. Nah, ekuivalen dengan 10170815 ini hurufnya ya ini ya. Nah, ini kayak gini. Ini dengan ini gitu ya. Ini dengan ini. Nah, kalau ada 000 ini biasanya tambahan sisipan. Sisipan ini dibolehkan ya, asalkan nilainya sangat lemah, hanya untuk melengkapi saja. Nah, kalau nanti nilainya kuat, itu bahayanya kita yang lupa sehingga nggak bisa didekripsi. Nah, gitu ya. Nah, dengan cara diblok seperti ini, maka nanti akan kriptografinya akan kuat, gitu. Seperti itu. Menurut buku Pak Rinaldi Munir ini ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, nilai besar yang dapat muncul untuk merepresentasikan dari 4 huruf tadi kan, 25, 25, 25, 25, Z, 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 Z. Maka yang ini tadi dapat digunakan sebagai modulus N-nya. Gitu. Nah, jadi kalau di blok jadi 4 huruf tadi, modulusnya itu sampai sekian, kan banyak, itu berarti besar. Gitu ya. Nilai M yang relatif prima dengan ini tadi misalnya adalah ini 210354333. Nah, sangat besar. Nah, ketika nilai matematikanya ini besar, maka itu akan lebih kuat untuk enkripsinya atau ciphertextnya itu lebih kuat. Maksudnya kuat adalah tidak mudah untuk dipecahkan, gitu ya. Tidak mudah karena faktornya sangat besar ya. B dipilih antara 1 sampai 25, 25, 25 ini untuk kuncinya tadi ya. Misalnya 23, 21, 00, 25. Nah, itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Sangat besar sekali untuk kuncinya ya. Sangat besar sekali. Nah, itu ya. Nah, itu AVIN-Jipper ya. AVIN-Jipper mudah diserang dengan non-plain text, misalkan kriptanalis mempunyai 2 buah plain text, P1 dan P2, yang berkoresponden dengan ciphertext C1 dan C2. Nah, itu sangat mudah dipecahkan jika sudah diketahui 2 pasangan huruf yang berkoresponden dengan ciphertextnya. Itu sangat mudah untuk didekripsi. Nah, gitu ya. Contohnya ada ciphertext C dan plaintext berkoresponden dengan K. Tadi ya, yang kripto tadi kan K itu hasilnya dengan C gitu ya. Ciphertext E dengan koresponden dengan O. Nah, kriptanalis M dan N dari kongruent berikut ini. Nah, 2 sama dengan 10 dikali M ditambah B, modulus 26. Ini yang pertama. Yang kedua, M sama dengan 14 dikali M ditambah B, modulus 26. Kurangkan yang kedua ini dengan pertama, dikurangkan ya, sehingga menghasilkan 2 sama dengan M dikali 2 sama dengan 4 dikali M, modulus 26. Solusinya adalah M sama dengan 7. Nah, seperti itu. Nah, jadi substitusi M sama dengan 7 ke dalam bentuk pertama tadi. 2 sama dengan 7 dikali 0 ditambah B modulus 26. B sama dengan 10. Nah, seperti itu. Maka itu bisa digunakan untuk kunci dekripsi. Nah, kalau sudah sekarang Hill-Jipper ya. Nah, kalau AVIN-Jipper itu bilangan prima,
Kalau Hiljiper itu adalah dia membuat persamaan linear, di sini adalah metrik ya, ordo 3 itu Hiljiper ya. Dikembangkan oleh Lester Hill tahun 1929. Menggunakan M buah persamaan linear, di sini adalah M-nya metrik ya. Metriknya itu 3, ordo 3. Enkripsi setiap 3 huruf. Enkripsi setiap 3 huruf. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Oke, mungkin saya oret-oret di mana ini ya. Nah, saya screenshot dulu. Set. Copy. Saya taruh di papan sini ya. Paste. Oh, enggak ada copy paste-nya ya. Wah, di sini enggak ada copy paste. Oke, enggak apa-apa wis. Jadi gini aja. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya itu cipertext ya sama dengan ini metriknya. Metriknya ini K1 berarti K baris pertama kolom pertama ini ya K11. K baris kedua baris pertama kolom kedua K12. K baris pertama kolom ketiga K13. Nah, di sini plain text-nya. Caranya adalah K11 dikali P1 ditambah K12, nah ini ya, dikali P2 ditambah K13 dikali P3. Nah, itu hasilnya C1 itu ya. Nah, caranya seperti itu. Mungkin kalau belum paham, silakan ditanyakan sebelum lanjut ya. Ini ada papan tulis, tapi ternyata belum bisa paste ya, paste belum bisa ini. Nah, belum bisa paste dari kopian tadi. Ya wis, nggak apa-apa. Mungkin ada yang tanya sebelum saya lanjutkan. Untuk Hiljiper, mungkin ada yang tanya. Jadi menggunakan kuncinya adalah, nah ini K ini simbolnya K ini maksudnya adalah kunci ya. C ini cipertext, P ini plain text. Jadi supaya proses enkripsi itu maka kuncinya dibuat metrik seperti ini ya. Kunci pertama dikalikan plain text pertama. Kunci kedua dikalikan plain text kedua. Kunci ketiga dikalikan plain text ketiga. Seperti itu ya. Hasilnya cipertext 1. Cipertext 2 bagaimana Pak? Kunci kedua dikalikan plain text pertama. Kunci ke 2.2 dikalikan plain text 2 ditambah kunci ke 2.3 dikalikan plain text 3. Nah, itu hasilnya C2 dan seterusnya sehingga akan menghasilkan cipertext yang lebih bagus daripada yang metode sebelumnya. Nah, itu Hiljiper. Nah, sebelum contoh mungkin ada pertanyaan, silakan. Sebelum contoh mungkin ada pertanyaan, silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan contohnya. Nah, sekarang kita di sini dikasih contoh kuncinya ya, kuncinya. Kuncinya adalah ada metrik 17, 17, 5, 21, 18, 21, 2, 2, 19, gitu ya. Nah, ada sebuah plain text yang berbunyi P more money ya. Enkripsi 3 huruf pertama yakni PAY. Nah, ini diambil kan 3 ordo 3 ya, jadi diambil 3. Nah, PAY. P itu huruf ke-15, A itu huruf ke-0 dan Y itu huruf ke-24 gitu ya. Nah, kalau sudah
Cara enkripsinya bagaimana, Pak? Nah, cara enkripsinya ciphertext sama dengan kunci ini, kuncinya 17175. Nah, dikalikan plain text-nya di sini ya. 17 dikali 15 ditambah 17 dikali 0 ditambah 5 dikali 24. Hasilnya 375. Itu caranya. Modulus 26 hasilnya adalah 11. 11 adalah huruf L, gitu ya. Lagi, untuk ciphertext kedua, 21 dikali 15 ditambah 18 dikali 0 ditambah 21 dikali 24. Nah, maka hasilnya 819, 819. Modulus 26 hasilnya 13. Huruf ke-13 adalah N. Gitu ya. Ciphertext yang ketiga, 2 dikali 15 ditambah 2 dikali 0 ditambah 19 dikali 24. Hasilnya 486. 486 itu kalau di modulus 26 hasilnya 18. 18 adalah huruf NS. Ya. Maka ciphertext selengkapnya dari plain text ini adalah LNS HDLE WMTRW. Nah, seperti itu. Nah, itulah Hilcipher. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Silakan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Cara dekripsinya perlu menghitung K-inverse kebalikan dari kunci pertama tadi ya. Ini kunci pertamanya. Cara membuat kebalikannya adalah K dikali K-inverse sama dengan I. I adalah metrik identitas. Nah, metrik identitasnya adalah ini. K-inverse-nya adalah ini, mohon maaf. Ini metrik identitasnya ya. Hasil akhirnya. K-inverse-nya adalah ini. Kan tadi 17, 17, 5, 21, 18, 21 ya. Dan seterusnya. Nah, ini kunci kebalikannya untuk dekripsinya adalah ini. 4, 9, 15. 15, 17, 6, 24, 0, 17. Gitu. Nah, kok bisa Pak ini? Nah, yaitu kita bisa nyari untuk mencari metrik identitasnya. Nah, dengan cara seperti ini tadi ya. Caranya kan sama ya, 17 kali 4 ditambah 17 kali 15 ditambah 5 kali 24. Dan seterusnya, caranya begitu ya. Sehingga hasilnya 443, 442, 442. Nah, dari hasil perkalian ini tadi. Nah, jika di modulus 26 adalah 100. Yang di bawah 011, 001. Nah, itu metrik identitas. Jadi kalau nilainya sudah ketemu seperti ini, maka K-inverse-nya ini bisa digunakan untuk apa? Dekripsi. Itu caranya ya. Pak, kok bingungi? Nah, kalau bingung, yang perlu dipahami adalah Affine-Cipher dan Hill-Cipher itu yang sulit algoritma kuncinya. Maksudnya menentukan kuncinya, bukan memproses plain text menjadi ciphertext-nya, bukan. Justru proses plain text menjadi ciphertext itu sangatlah mudah, tetapi yang sulit adalah menentukan kuncinya. Kok bisa begitu, Pak? Nah, dasar dari algoritma kriptografi kemarin bahwa algoritmanya itu adalah sifatnya publik. Publik itu bisa dipelajari oleh semua orang.
tetapi kuncinya sifatnya rahasia. Maka kita harus menentukan kuncinya serahasia mungkin, sekuat mungkin, sehingga itu akan hiperteksnya menjadi kuat. Nah, itu rahasianya. Itu rahasianya ya. Jadi makanya semakin lama itu semakin sulit menentukan kuncinya. Bukan menentukan proses enkripsi dekripsinya. Gitu. Kuncinya yang perlu dipikir saat ini. Nah, itu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Mungkin ada pertanyaan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, ini belajar ordo 2 ya. Kalau kesulitan kita belajar ordo 2 boleh seperti ini. Cara menghitung metrik inverse 2 kali 2 ya. Ada bedanya sedikit ya. Kalau 3 kali 3, yang ini 2 kali 2. K sama dengan AB, CD. Ini kuncinya ya, AB, CD. Lah inverse-nya bagaimana? K inverse, K pangkat min 1, ya. Kebalikannya dari ABCD ini. Sama dengan 1 dibagi determinan K. Nah, dalam kurung D, ya, min B, min C, A, itu ya. Terus nanti 1 dibagi AD ini ya, min BC kan begitu ya cara menghitungnya ya. AD min BC. Nah, seperti itu. Contoh kuncinya di sini ABCD-nya adalah 3, 10, 15, 9. Determinannya adalah 3, 9, ya, 3, 9 dikurangi 15, 10. Sama dengan 27 dikurangi 150. Sama dengan min 123. Modulus 26 hasilnya 7. Nah, itu. Hasilnya ini yang kita gunakan, ya. Nah, akhirnya K inverse-nya adalah 1 dibagi 7. 1 dibagi 7. 7 dari proses ini tadi. Nah, dalam kurung 3, 10, 15, 9. 7 inverse. 7 inverse adalah ini ya. Dibalik kan, 9, 3, min 10, min 15. Nah, ini min 10, min 15. Nah, kok bisa 15 di sini, Pak? Nah, ini nanti keterangannya di sini ya. Nah, coba kita lihat di sini. 7 pangkat min 1 modul 26 itu sama dengan 15. Karena 7 dikali 15, nah sama dengan Avinci tadi ya, sama dengan 105 modulus 26 hasilnya 1. Nah, kalau sudah hasilnya 1, berarti 15 itu bisa digunakan ya. Min 10 sama dengan 16 modulus 26. Min 15 sama dengan 11 modulus 26. Nah, ada di sini. Kok bisa min 10, kok bisa min 15 gitu ya. Nah, ini. Jadi min 10 diganti 16 ini ya. Min 10 yang di sini diganti 16 di sini. Min 15 diganti 11. Itu karena alasannya ini tadi, gitu ya. Maka hasilnya adalah 135, 240, 165, 45, modulus 26, 5, 6, 9, 19. Nah, hasilnya ini ya. Nah, kalau sudah, maka caranya ini K yang pertama tadi 3, 10, 5, 19, dan dikalikan K inverse-nya. K inverse-nya K pangkat min 1, K inverse-nya adalah 5, 6, 9, 19. 5, 6, 9, 19. Nah, mencari metrik identitasnya tadi ya. Dikali 3, dikali 5,
ditambah 10 dikali 9. Nah, itu ya. 3 dikali 6 ditambah 10 dikali 19 dan seterusnya. Maka hasilnya ini. Hasilnya di bawah ini 105, 208, 156, 261. Modulus 26 hasilnya 1001. Nah, ini metrik identitas. Kalau sudah ketemu metrik identitas dari K dikali K pangkat min 1, nah, maka ini sudah bisa digunakan untuk dekripsi. Nah, jadi proses menentukan kunci enkripsi, dekripsi yang panjang gitu ya, prosesnya panjang. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka bisa digunakan untuk dekripsi gitu ya. Nah, kalau metrik 3x3 ya seperti ini. Sudah ada rumusnya, tinggal kita baca, kita coba gitu ya. Nah, itu Hiljiper. Kalau masih bingung, Pak, apa itu metrik, apa itu inverse, nah silakan buka blog Ruang Guru ya. Nah, malah enak ya, blog.ruangguru.com, cari aja metrik, mencari determinan inverse metrik ya. Nah, ini ada semua. Ini saya kasih referensi supaya teman-teman bisa belajar mandiri ya. Ini dibaca, nanti akan ketemu alasannya kenapa kok bisa begini, Pak. Nah, alasannya ketemu di sini. Nah, bagi yang sudah bisa tinggal menghitung saja. Nah, cara dekripsinya yang tadi LNS tadi ya, finishingnya ya di sini finishingnya. Cara dekripsi dari Cipertek LNS itu atau 11, 13, 18 itu seperti ini, sama dengan tadi ya. 4 kali 11 ditambah 9 kali 13 ditambah 15 kali 18. Hasilnya 431. Modulus 26. 431 di modulus 26 hasilnya 15. Nah, 15 itu adalah huruf P. Nah, dan seterusnya sampai ketemu 15, 0, 24, hasilnya adalah PAY. Nah, itu ya. Nah, seperti itu cara dekripsi Hiljiper. Nah, sudah selesai untuk yang ini, tinggal keterangan-keterangan di bawahnya. Mungkin sebelumnya saya persilakan, barangkali ada yang tanya. Saya persilakan, barangkali ada yang mau tanya. Tidak ada? Gampang ya? Gampang, Pak? Oke. Kalau gampang ya alhamdulillah ya. Nah, kekuatan Hiljiper itu terletak pada penyembunyian frekuensi huruf tunggalnya. Jadi kemampuan dari Hiljiper itu bisa menyembunyikan huruf tunggal. Jadi sangat sulit karena jangkauannya lebih luas untuk ciperteksnya gitu ya. Huruf plaintext yang sama belum tentu dienkripsi menjadi huruf cipertext yang sama, nah, karena menggunakan metrik. Gitu ya. Hiljiper mudah dipecahkan dengan non plaintext. Misalkan untuk Hiljiper dengan, jadi harus diketahui, maksudnya mudah di sini ya seperti yang tadi ya, diketahui potongan hurufnya itu. Misalkan M-nya itu 2, maka nah ini kan plaintext-nya 19, 7, plaintext 4, 17, itu adalah cipertext-nya 0, 23, plaintext yang bawah ini cipertext-nya 12, 6. Jadi kuncinya 19, 7 sama dengan 0, 23. Nah, maksudnya non plaintext ini potongan hurufnya itu sudah diketahui, koresponden dengan cipertext-nya seperti yang di atas tadi, sehingga ketika sudah diketahui itu sangat mudah untuk didekripsi dengan rumus bla 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 di bawah ini. Nah, nanti silakan dicoba sendiri. Nah, gitu ya. Kan sudah kita pelajari di atas. Teman-teman tinggal melanjutkan. Nah, itu Hiljiper. Kalau nggak ada pertanyaan, yang terakhir, nah ini tinggal sejarah saja ya. Yang terakhir adalah Enigma Ciper.
adalah mesin yang digunakan Jerman selama Perang Dunia Kedua untuk enkripsi-dekripsi pesan militer. Nah, militer dulu namanya Nazi. Namanya Nazi. Nah, mesin ketiknya seperti ini. Mesin ketiknya seperti ini. Nah, bila diperbesar, nah QWERTY-nya ini ya, ini adalah tombol ketiknya, papan ketiknya. Sedangkan di dalamnya itu ada rotor. Rotor itu apa? Mesin berbentuk roda yang berputar. Nah, itu namanya sistem rotor. Untuk membentuk huruf ciphertext yang berubah-ubah. Nah, ini bisa di-setting. Setelah setiap huruf dienkripsi, rotor akan kembali berputar untuk membentuk huruf ciphertext yang baru. Ini ada 1, 2, 3, 4 rotor gitu ya. Jadi ketika saya ketik A gitu ya, dia akan berputar dienkripsi. Nah, ketika sudah dienkripsi, dia masuk ke rotor kedua, roda kedua, dienkripsi lagi, hasilnya masuk ke roda ketiga, dienkripsi lagi, sampai yang terakhir ke roda yang keempat. Gitu. Nah, di sini hanya sejarah ya, karena tentu dengan melihat bentuknya fotonya asli seperti ini, kita sudah cukup ya, tanpa harus ada simulasi perhitungan. Enigma menggunakan 4 buah rotor untuk melakukan substitusi. Ini berarti terdapat 26 kali 26 kali 26 kali 26. Sama dengan 456.976 kemungkinan huruf ciphertext sebagai pengganti huruf plaintext sebelum terjadi perulangan ciphertext. Setiap kali sebuah huruf selesai disubstitusi, rotor pertama bergeser ke huruf di atasnya, ke huruf ke atas ya. Setiap kali rotor pertama selesai bergeser 26 kali, rotor kedua juga melakukan hal yang sama gitu ya. Rotor ketiga dan keempat. Nah, seperti ini. Jadi tinggal di setting dia akan berputar sendiri. Nah, menyesuaikan settingannya tadi. Nah, itulah Enigma Cipher. Posisi awal keempat rotor dapat disetting. Jerman meyakini bahwa ciphertext yang dihasilkan Enigma tidak mungkin dipecahkan. Namun sejarah membuktikan bahwa pihak sekutu berhasil memecahkan Enigma. Sehingga Perang Dunia Kedua bisa diperpendek hanya 2 tahun, itu ceritanya. Nah, itulah kriptografi ya yang bisa menentukan baik dan buruknya kehidupan manusia, gitu ya. Nah, oke, saya persilakan kalau ada yang mau tanya. Sudah selesai slide terakhir. Silakan kalau ada yang mau tanya. Tidak ada yang tanya? Halo? Kalau tidak ada yang tanya, ya dilanjutkan membuat tugas ya, membuat atau menggunakan Affine Cipher dan Hill Cipher tadi untuk enkripsi-dekripsi ya. Nanti dikumpulkan ke email saya. Itu ya. Baik, saya tunggu barangkali ada pertanyaan ini. Saya tunggu. Belum ada ya. Nah, silakan dipelajari ya, silakan dipelajari PowerPoint-nya ya. Nanti silakan dipraktekkan sendiri di rumah ya. Nanti hasilnya seperti dulu lagi dikirim gitu ya, hasilnya dikirim.
Nah, insya Allah UTS nanti itu pada akhir Oktober UTS-nya ya. Nanti setelah UTS baru belajar kriptografi modern yang berbasis komputer. Ya, kriptografi modernnya itu berbasis komputer. Kalau yang klasik, nah, seperti ini, klasik itu berbasis teks, ya, berbasis kertas. Nah, gitu ya. Itu bedanya modern dan klasik. Tapi metodenya itu mengacu pada kriptografi klasik. Walaupun menggunakan komputer, metodenya itu berbasis mengacu pada metode kriptografi klasik. Nah, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Tentu mindset-nya harus kriptografi digunakan keamanan informasi, berarti teman-teman kalau program membuat sebuah aplikasi itu harus ada namanya kriptografi di dalamnya ya. Sehingga teks atau data yang sedang ditransfer itu sudah melalui NG. Nah, nyampe pada penerima pesan itu di dekripsi. Itu wajib ya. Keamanan informasi itu wajib. Hukum. Semua pengguna aplikasi itu tidak pernah tahu bahwa di dalamnya sudah ada kriptografi. Nah, seperti itu. Baik, kalau tidak ada, saya curi slide-nya dan terima kasih sudah berusaha untuk sambung ya, walaupun tadi banyak yang telat gitu ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.